Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyaihina wa li abaina wa li ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alifna ta'ala wa dawama wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qal Allahumma hidayatan lisawabiha ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap selawat dan salam atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya, seperti contohnya diucapnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, itu umpamanya. Dan sunat pada sekalian kunut dan pada selawat dan salam kemudiannya mengangkatkan kedua tangan seperti sekalian doa yang lain. Kenapa? Karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Tapi sebagian umat Islam di Indonesia ini ada yang nggak pakai kunut pun ya kan. Para perbuatan Nabi itu. Telah meriwayatkan akan dia Hakim bersalat dengan doa iftitah dan doa kemudian daripada tasahud, maka tiada disunatkan bagi keduanya
mengangkatkan kedua tangan. Karena bahwasanya tangan ada baginya wazifah di dalam doa. Nah, iftitah ya, dan doa tasawuf. Bahwasanya tangan ada baginya wazifah, ada tuntutan sama dia. Doa ini ada yang ngangkatkan tangan itu supaya sempurna dia 3 ucapan, hati dan perbuatan itu ada gitu. Tapi kalau nanti sana jangan, bahaya nanti. Di tasawuf awal, tasawuf, doa tasawuf jangan gitu. Karena salah satu yang membatalkan sholat itu kan itu 3 kali bergerak berturut-turut. Makanya kadang-kadang orang kalau nggak belajar batal situlah. Kebanyakan sami Allah liman hamidah. Ini diidain ke belakang kira 2 ini. Maju 4 batal udah. Sami Allah liman hamidah, diamlah gini. Ikuti aja peraturannya macam mana gitu ya. Dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang baca doa mendadahkan 2 tapak tangannya ke langit. Jika minta doa ia dengan menghasilkan suatu, dan mendadahkan 2 belakang tangannya ke langit jika minta doa ia dengan menolakkan suatu. Bala tolak gini pula ya. Dan tiada sunat kemudian daripada kunut menyapukan kedua tapak tangan kepada muka, itu nggak disunatkan ya. Habis doa kunut nggak disapu, sementara doa yang lain sapu, kalau ini enggak. Dan kepada yang lainnya, karena ketiadaan warid, nggak ada contohkan Nabi itu. Dan disunatkan bagi imam menyaringkan membaca kunut, sama ada ya pada sembahyang adaan atau pada sembahyang qada. Kenapa? Karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalahan bagi yang lain daripada doa kunut, daripada segala doa yang di dalam sembahyang, maka tiada sunat bagi imam menyaringkan dia, karena ketiadaan warid, nggak ada yang contohkan Nabi. Kata Mawardi, hendaklah nyaring imam dengan kunut itu terkurang daripada nyaringnya dengan membaca Fatihah. Nggak sama ya, kurang dari Fatihah gitu. Lebih dari Fatihah. Kalau Fatihah itu mesti agak kuat supaya makmum itu dengar semua gitu. Kunut pun dengar juga, tapi jangan kuat kali macam Fatihah. Fatihah lebih penting gitu. Itu Fatihah dibaca imam itu, kalau dia kuat pengaruh sama imam ini, makmum. Jadi waktu kita ngaminkan pun enak memang, duduk deh kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sunat diam sebentar kan. Amin. Enak dengar kan. Nah, kita dengarkan sama bacaan imam itu. Otomatis bisa hadir juga di hati awak maknanya. Jadi ngaminkan pun enak lah kan. Beda tuh, nanti bisa kalian rasakan kalau kita mau peduli. Sembahyang di mana-mana, kalau memang imamnya benar bacaannya, memang dari hatinya ya, dapat jawaban, beda suara amin itu. Suara saya lah. Nggak percaya. Sembahyang kalian di masjid takwa. Mana tahu kan tersesat masuk, ya masih masuk aja nggak nengok-nengok, kerupanya mesti takwa. Nah, tuh Pak Nabi. Nanti aminnya nggak kosong aja itu, kacau pun sembarangan deh kan. Orang nggak baca Bismillah dia. Ini berulang-ulang saya sampaikan ya. Sholat inilah kunci kehidupan kita ini, situ kunci semua. Jadi kalau sudah kata Allah Ta'ala, jangan salahkan lagi. Selesaikan ibadah kepadaku, Allah Ta'ala. Aku selesaikan masalah kau, apapun masalahnya gitu. Sebenarnya Pak Nabi ada ragu. Nah, kalau ada, malah. Itu yang penting, jangan ragu.
Iya, ya barangkali itu nggak dapat itu. Terus saya bilang, kalau sudah duduk di hati kita, Allah tuh maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha kaya dan semua maha sama di Allah Ta'ala. Nah, datanglah yakin kita. Kalau kita biasa-biasa juga, macam yang lalunya nggak naik-naik kelas lah. Alaihim waladhdallin. Udah siap Fatihah. Udahlah. Bismillahirrahmanirrahim, masuk sani aja langsung ya kan. Nggak sah. Karena syarat Al-Fatihah itu ada kesengajaan. Kalau nggak sengaja tidak sah. Ulanglah lagi. Di Al-Fatihah itulah kuncinya, makanya Al-Fatihah itu lebih nyaring daripada kunut, bacaan kunut. Mundur ke bawah lagi kaji awak. Di Al-Fatihah itulah yang nama setan yang 7 itu ya. Cuman orang tua kita dulu, gini kalau nengok anak sembahyang macam patok ayam, udah masuk setan yang 7 itu tuh. Anak nggak mau nanya, orang tua nggak nerangkan, udah gitu aja. Udah masuk setan yang 7 itu. Setan itu lah dia. Masih ingat setan yang 7 itu? Nama setan yang 7 itu? Masih kan ya? Nah, itu mesti wajib tahu kita, kalau nggak bahaya lah kita sholat kita. Itu mungkin mesti pelan-pelan, dengan pelan hadir baca dan benar, hadir maknanya. Jadi waktu ngaminkan adalah amin. Amin itu perkenankan ya Allah itu. Kalau nama setan dipanggil, setan aja nggak usah dipanggil pun datang aja ya. Saat sekarang ini ramai deh nih, mami. Syukur alhamdulillah induk setan nggak ada masuk kemari. Kalau tempat lain ada. Itu makanya seorang yang ibu-ibu yang najarnya sama induk setan, ya Allah sembuhkanlah anakku nih, kalau sembuh hadiahkanlah kalungku nih sama induk setan. 50 gram ini rantinya. Najarnya kayak gitu. Najar itu tuh menguatkan permintaan kita ya. Sembuh anaknya. Baru teringat deh, mana aku setan tak nampak, apalagi induknya gitu kan. Nah, tapi Rasulullah masih ada. Ini untuk kita lah ini. Maka saya bilang alhamdulillah kita ini nggak ada setan, nggak ada induk setan ini. Setan walau-walau nggak tahu saya. Macam mana aku nih Rasulullah? Kenapa? Aku sudah benajar. Wajib itu, tenang. Wajib kau laksanakan, nggak berdosa. Apa najar kopi? Inilah kalungku nih, muka hadiahkan sama induk setan. Setan aku tak nampak, macam mana? Pergi ke pengajian nana, kata Nabi. Kalau ada pengajian tidak ada orang cakap-cakap, guru lagi nerangkan, kasih sama dia. Jadi kalau lagi guru lagi nerangkan, ada yang cakap-cakap, siapa apa namanya itu? Airan. Sudah. Keterangan kayak gini ini al-hikmah yang baik nerangkan. Seperti kata almarhum guru dulu gini. Kalian tahu kumbang tahi? Tahu Pak, kumbang tahi? Kumbang apa namanya? Kumbang kelapa, kumbang apa namanya? Itu kumbang besar dia. Segini besar, lebih besar lagi jempol lagi nih. Ada yang bilang kumbang tahi, ada yang bilang kumbang kelapa, entah apa lagi namanya. Kenapa dibilang almarhum begini? Itu kumbang tahi itu kalau disiram minyak wangi mati deh itu. Kalau lagi ngaji ngapa ada cerita itu kan itu kan. Nah kalau ahli hikmah itu tamsilan kayak gitu. Jadi aku nih sekarang sedang nyiram minyak wangi lah aku nih, ya kan dia kan ngajar ngasih hukum, lagi nyiram minyak wangi lah aku nih. Jadi kalau ada yang tidur apa namanya itu nih? Aku lagi nyiram minyak wangi nih gitu ya San. Nah, begini hukumnya nih, begini. Ada juga yang tidur. Alhamdulillah dari sini nggak ada yang kumbang tahi, nggak ada itu setannya kan. Selamat kata dua itu. Yang lain belum tahu lagi. Wallahu a'lam. Ngerti kan? Karena ada orang aja tidur, ya. Itu kumbang tahi lah itu. Kena minyak wangi mati, ya. Namun yang tidur itu pun jangan dikatai. Dia aja udah tidur.
Memang paling enak tidur untuk ngaji nih. 5 menit telang udah enak puas sekali itu. Macam apa khutbah Jumat juga. Alhamdulillah kata hati Pak. Tertidur sebentar enak kan itu ya kan. Ngaji pun sama itu. Adapun orang yang sembahyang seorang dan bikin lagi makmum pada tempat yang disunatkan baginya membaca kunut, maka hendaklah keduanya membaca kunut dengan perlahan. Dan apabila dibaca oleh imam akan kunut dengan nyaring, maka disunatkanlah bagi makmum mengucap amin dengan nyaring juga. Nah, bagi tiap-tiap doa yang dibaca oleh imam. Dan setengah daripada doa selawat atas Nabi SAW. Jadi kalau kita imam di rumah, yang jadi mamu anak istri awak betul-betul baca kunut itu. Hadirkanlah maknanya di hati ya. Supaya maaf berdoa kita. Allahumma hdina fiman hadait. Dia orang tuh anak kami nih kan ya. Maka disunatkanlah bagi makmum mengaminkan dia. Inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Kata setengah ulama, apabila dibaca oleh imam akan selawat atas Nabi, maka tiada sunat bagi makmum mengaminkan dia. Hanya hendaklah ia menyekutuai imamnya pada membaca selawat atas Nabi SAW. Dan apabila dibaca oleh imam akan apa itu? Dan apabila dibaca oleh imam, apa kata itu? Akan sani, yaitu daripada fa'inna katak dia. Jadi apabila baca oleh imam sani atau daripada fa'inna katak dia hingga akhirnya, maka sunahlah bagi makmum membaca dia, sama-sama baca, nggak usah diaminkan ya. Nah, dan diperlahankan atau diam ia padahal mendengar bagi bacaan imamnya atau membaca ya. Jadi sampai situ fa'inna katak di walayubda alaik, nah kita baca juga sama. Sahdan. Maka yang pertama daripada yang tiga ini terlebih utama karena mengikut bagi fi'il Nabi SAW. Jadi kita kerja itu mengikutkan perbuatan Nabi ya. Dan adakah batal sembahyang apabila dibaca oleh makmum pada ketika itu? Sadaqta wa baruta ya. Wa barut. Kata Syekh Ibnu Hajar, batal sembahyang dengan dia. Dan kata Syekh Ramli tiada batal sembahyang dengan dia. Telah mengikutlah Syekh Ramli pada demikian itu Imam Ghazali, dan adalah dalil keduanya itu tersebut pada tempatnya ya. Maka jika dia adalah mendengar makmum akan kunut imamnya kena hujankah? Yang mana? Jadi kalau dibacanya, nah, adakah batas sembahyang apabila dibaca oleh makmum pada ketika itu ya? Hah? Iya, waktu fa'inna kata di walai udah alik gitu kan gak usah diaminkan, dibacanya sadaqta, benar itu. Nah itu umpamanya dia membenarkan, apakah batal itu? Kata Syekh Ibnu Hajar batal sembahyang dengan dia. Kata Ibnu Hajar sama-sama Imam Syafi'i ini. Dan kata Syekh Ramli tiada batal sembahyang dengan dia. Kata Syekh Ramli
mengikutlah Syekh Ramli pada demikian itu Imam Ghazali ikut juga, nggak batal gitu ya. Ngerti kalian ya? Nah, ikutlah Imam Ghazali, dan adalah dalil keduanya itu sebut pada tempatnya, ada tempat sana, tempat kunut lah baca ya, kitab-kitab besar. Bagusan kita baca, kalau enggak udah diam. Orang bukan doa itu ya, pertama itu ya doa. Allahumma hdini fiman hadait, amin. Wa'afini fiman afait, amin. Itu ya. Fa innaka taqdir, puji Tuhan itu. Hanya Kau yang memutuskan sesuatu ya Allah. Serahkan sama Allah Ta'ala semua. Penyerahan diri sama Allah Ta'ala itu nggak usah kita aminkan lagi. Sama-sama doa, kita baca juga, imam baca juga. Gitu juga kan ya. Atau dibaca itu sadaqta, apakah batal? Benar yang dikatakan imam tuh. Sadaqta membenarkan. Nah, macam mana kejadian kita sekarang ya, sadaqta Rasulullah, benar kata Nabi itu udah. Jadi nggak heran lagi kalau orang ngaji ini. Apapun terjadi sekarang ya besok akan datang tahun depan. Udah sampaikan Nabi, memang benar kan? Jadi kalau ada orang yang hidup saat sekarang ini nggak beriman juga, memang tak entah kemana lah itu ya. Ya cobalah 1442 yang dulu, sekarang sampai ada semua. Mau nggak beriman juga, kurang jelas macam mana itu. Saya lupa pula daerah mana tadi. Oh apa? Daerah Ambon dari sana. Kalian tengok di internet. Matahari terbit utara, udah baca kan? Ngeri itu kan? Kadang udah terbit dari barat, padamlah dunia nih. Pintu tobat tutup lah. Musing matahari itu kan. Daerah Majene. Hah? Majene. Majene itu Sulawesi kan? Majene. Kita pun di sini tak begitu, kita nggak tahu, nggak open. Ntar matahari udah masuk hati kau lah, pokoknya aku cari duit itu aja. Ya jadi nggak pernah ngopen nih. Dari mana matahari nggak? Udah tiang di jam 7 dah. Udah lihatlah subuhnya gitu aja kan. Sudah terbit dari utara. Pintu tobat tertutup ketika matahari terbit dari barat gitu. Jagalah itu. Sebelum matahari terbit dari barat. Sudah. Sudah juga kan, Nen? Sadar, itu ya sadar kan? Ya, iya apa enggak ya? Hah? Maka jika tiada mendengar makmum itu, maka jika tiada mendengar makmum akan kunut imamnya, nggak dengar, entah karena hujan atau tadi pakai mic, sekarang mati micnya, macam mana pula hal makmum? Nah, karena dibaca imam kemudian akan dia dengan perlahan. Pelan kali pula waktu baca imamnya orang tua ya kan, pelan kan nggak dengar benar kan, mati lampu udahlah. Atau karena jauh ya daripada imamnya, atau karena tuli telinganya ya, atau mendengar ia akan suara yang tiada paham ia akan dia. Macam orang menggugam aja kalau orang Melayu bilang, kalau orang Jawa geremeng aja gitu kan, apa nah gitu, apa masalahnya? Maka hendaklah ia membaca kunut dengan perlahan, baca sendiri ya. Nah, baca sendiri kalau kayak gitu ya, dengan perlahan, seperti sekalian zikir dan doa yang tiada mendengar ia akan dia. Entah kita di wirid yasin, di wirid baca-baca kunut rame-rame, ada imam bacanya pelan kali, nggak usah diaminkan, apa kita aminkan? Orang nggak dengar, apa dibacanya kan? Orang berdoa ini pun macam-macam kelakuan orang. Ada yang berdoa, ada yang baca doa, ada yang ngapal doa ya kan. Ada orang baca doa, ada orang yang menghafal doa, ada yang berdoa. Yang mana yang betulnya nih?
Belum paham ya? Ada orang baca doa seperti hatam Quran, dibacalah. Mana doa hatam Quran kan baca doa itu kan? Ada yang ngapal doa. Menghafal doa dia. Ada yang berdoa. Gimana yang betul ini? Yang berdoa. Maka kita pun selalu praktekkan di rumah kita masing-masing. Di masjid itu silahkan aja. Tapi terutama di rumah kita masing-masing lah. Orang itu tanggung jawab kita ya. Doanya pakai bahasa Indonesia aja. Mau cakap Jawa, nggak apa-apa, bahasa Jawa jadi. Silahkan aja, ngerti Allah tadi ya, ngerti. Mana yang husuk lah. Tujuannya apa? Supaya anak istri itu enak ngaminkan. Ini udah berulang-ulang saya sampaikan. Misal sekarang kita semuanya yang hadir ya. Tapi kalau syarat mau berdoa, puji Allah Ta'ala itu. Ya Allah yang maha pengasih, yang lagi maha penyayang. Jadikanlah kami ya Allah dan keluarga kami semuanya orang-orang yang sabar dan bersyukur. Gitu. Enak kalian ngaminkan ya kan? Gitu doa anak-anak awak. Wah gak badal anaknya, musing ke belakang ngadepi anak itu doa kan. Doa. Kadang-kadang mamunya nokoh juga di rumah nih, di rumah kan, main-main deh. Kenapa bahasa Arab? Orang kita sendiri pun yang nggak ngerti bahasa Arab kan gini lama doanya. Amin. Lama terus kan. Lama kali kan. Entah kenapa ini belakang tuh sibuk suara piring, suara sendok dengan. Tadinya ikhlas, semua amal ditolak kecuali ikhlas kan itu kan. Jadi kalau terima ini ikhlas ya amin, amin. Udah nggak usah panjang-panjang doa. Doa panjang-panjang nggak diterima, pendek-pendek pun tak diterima. Aneh aja nih, betul kok. Panjang-panjang nggak diterima, pendek-pendek tak terima. Ngerti kosan nggak? Panjang terima. Nah, pendek. Jadi maksudnya gini, sama kepanjangan pun. Saya sampai sekera, sampai amin berapa kali. Ada tempat kami itu doa, kalau dia doa, alah dia pula yang doa. Hampir rata orang bilang gitu. Panjang kan doanya, pakai bahasa Arab. Entah dia ngerti atau tidak, nggak tahu. Makmum banyak nggak ngerti lah sana. Dari mulai gini bagus amin. Kita turun. Kita gitu. Amin. Belum juga lagi. Sampai sudah gitu. Ikhlasan juga itu. Nggak terima. Disindir nggak ngerti. Amin kata yang. Makin panjang doanya mak. Orang ini berarti dengar betul-betul. Ajab kali kalau ngadepi orang disindir pun nggak ngerti ya. Tahu kalian? Kadang-kadang khutbah Jumat tuh kadang udah panjang kali. Kemana lah negara? Kalau almarhum dalam Musa tuh gerak langsung. Subhanallah gitu. Bahasa Arab dia. Nah sepanjang malu kali hatib tuh. Panjang kali kata Nabi disampaikan. Arti yang diucapkan itu kata Rasul. Pendekkan khutbah, panjangkan sholat. Kau ini panjang kali gitu. Yang ngerti bahasa Arab langsung deh. Barakallah habis. Awak nggak bisa bahasa Arab, jam aja lo gini kan. Tengok ini hatib kan. Makin nasi deh san. Jam tadi juga amin. Parah kan. Nggak ngerti disindir. Itu makanya kenapa suruh Nabi kalau khutbah pendek, sholatnya panjang. Sebaiknya kemana-mana manusia ini. Karena kalau khutbah katanya, kalian sekali boleh beri, perhatikan yang dengar khutbah itu. Coba, padahal wajib tuh loh. 40 orang mesti dengarkan khutbah itu, terutama rukun khutbah. Kalau nggak sah Jumat. Jadi kita mesti tanggung jawab dengan Jumat yang kita kerjakan. Kita sebagai makmum mendengarkan rukun khutbah itu. Udah 55, tundukkan kepala boleh lah. Jangan tidur ya. Kalau belum nggak bisa tenang kita itu. Kenapa disebutnya? Ada yang hatib, model hatib ini supaya jangan kelupaan. Didulukan rukun khutbah itu. Itu nggak wajib tertib emang. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah inna a'tainakal kautsar umpamanya. Udah, Allahumma qil muslimin al muslimat. Selesai rukun khutbah, udahlah. Bantu yang lain. Itu yang penting dulu. Kalau nggak dibaca tunggu, terpaksa tunggulah. Kadang-kadang belakangan dia baca selawatnya. Kadang ittaqullah belakangan.
Tunggulah puasa. Kalau nggak dibacanya lewat, apalah kita bilang dalam hati, Bang Johor aku nih kalau gitu, Bang Johor, Bang cepat lagi, kalau cepat tidak sah. Kalau rukunnya kurang, cuman ajar. Itu ada masjid Tanjung Mulia itu gitu. Jadi Syekh Hatib nggak baca selawat. Suruh aja bahasa Arab deh. Jago kali bahasa Arab dia pelayan kan, bahasa Arab aja. Tapi tak baca selawat sudahnya. Bang Johor lah saya. Bang Johor, mentak kelas Bang Johor, aku Bang Johor sendiri lah, tapi habis. Saya tanya sama apa Najirnya? Najirnya Ustad. Terang Ustad ini orang. Apa Jumat ini? Nggak sah ini saya. Kenapa nggak sah? Ya orang nggak baca selawat ya. Itu rukun khutbah saya bilang kan. Ya, cuman Bapak ini kalau nggak dia baca selawat, ya kita lah baca selawat ya. Apa nggak ngajak berkelahi itu? Nah, yang paling geramnya kalau kalian baca di WA tuh, ulama NU udah siapa yang muak kali sebenarnya tuh. Nggak usah Jumat, nggak usah apa-apa, Jumat aja hari Sabtu deh. Nggak berkaji, nggak usah haji di sini aja nih. Islah mau, kok bisa dibiari gitu ya? Mana ulama-ulama yang lain? Kok diam aja gitu? Memang betul-betul sesat menyesatkan. Udah nggak usah ribet-ribet kali. Kalau pemerintah bilang nggak usah Jumat ya, Jumat hari Sabtu aja. Jadi sama liburnya. Itu aja Islam Nusantara itu. Kacau terus kita ini. Kalau kita diam-diam aja. Kayak gini nggak ngaji. Udahlah. Belum masalah akidah lagi ya kan. Kalau nggak dilarang Nabi. Jangan kawan itu, orang jahil murakab jangan dikawani. Jauh-jauh dari jahil murakab. Karena jahil murakab ini tak tahu dia bahwa dia tidak tahu. Itu jahil murakab. Kalau kita ini dikatakan jahil basit. Jahil basit itu apa? Tahulah kita banyak nggak tahu, maka kita ngaji kan. Kan banyak kita nggak tahu kita kan. Jahil basit. Jahil banyak nggak tahu kita. Makanya ngajilah Pak. Kalau jahil murakab tuh nggak mau tahu deh, hantam aja semuanya. Akhirnya nggak usah dikawani. Nanti dia udah sesat, awak sesat. Udah ya. Jadi kalau imam nggak dengar baca kunutnya, kita baca sendiri perlahan. Sendiri aja. Ini kok doa pun gitu. Nggak dengar ya pula dia udah kok sudah minta apa dibaca nggak tahu kita. Atau nggak sah bacaannya. Karena ada orang baca doa di gerembang aja deh, kan ada kan? Ada kali. Oh, sampai ada yang lah, Ustaz tuh kenapa imam tuh kenapa? Tahulah doanya itu gitu. Mau diaminkan macam mana? Entah apa dibacanya nggak diaminkan, apa doa ngangkat tangan juga. Ada yang dari mana? Maka doa itu nggak usah panjang-panjang, jangan pendek-pendek nggak diterima ya kan. Jadi kalau kita di keluarga kita bahasa Indonesia aja supaya lebih enak. Kalau tahu pelawak bandel, agak bandelan awak ngadep sama dia kita berdoa. Ya amin. Angkatkan tangan itu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak awak ini mau tamu dia aminkan ya kan? Nggak kemana-mana ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ngaminkan enggak ada? Mesti ada perbuatan san. Macam seluruh ya? Enggak. Biar ngerti deh doa itu betul aminkan lah. Kalau kau nggak ngaminkan macam mana kita ini? Macam tadi lah, udah kan dicontohkan kan? Karena fokus kalian mendengarkan doanya. Coba bahasa Arab, belum tentu kayak gitu ngaminkannya. Pokoknya ngaminkan aja, nggak akan doanya salah itu. Gitu aja lah paling-paling sakit baik aja kan. Udah betulnya itu. Tapi aku nggak ngerti, kalau ngerti kan enak aja ya. Nah, makanya pakai bahasa Indonesia. Kalau kita khusus bahasa Mandailing, Melayu. Nah, kalau bahasa Melayu macam mana doanya, San? Kau bangga kali dengan Melayu, bahasa Melayu? Biasa, Hah? Indonesia. Enggak bahasa Melayu ini.
bahasa Melayu. Waduh, kalau pergi ke Lampir 5, ke Lumpang, Amparan Perak, kalau bahasa Melayu, nah lain kali ya. Bahasa Melayu tapi ya, cakap sama penduduk itu beda sambutannya. Itu bukan orang bahasa daerah itu lain. Ke Jakarta aja kalau bahasa Batak, udahlah pergi deh angkot, nggak bayar. Nggak percaya pikir sampai dah coba nggak bayar. Anak Medan nih, anak kita loh ya, nggak bayar. Kamu bilang kau orang Melayu, kental kali Melayu. Doa bahasa Melayu gimana? Tidak gue kuliah ya Allah kita ada bekas sekolah lagi nih ya. Ya kenapa rupanya? Kalau memang ini kan sekarang saya ucapkan. Iya. Kau nggak ngerti bukan Melayu lah kau bilang gitu. Saya segitu kali. Itulah makanya banyak kan nampak. Biar aja deh. Kau orang Melayu? Di Aceh. Itu udah Aceh cakap Aceh. Nggak pandai pula saya nggak juga cakap Aceh. Kalau Melayu pandai ya. Kampung selalu hadir Ustaz. Kampung majelis itu selalu saya hadir pelajang sekali. Tidak ada begitu rasanya. Ya memang enggak. Itu lucu orang Melayu nih. Orang Melayu lah suku yang paling lucu. Nggak berani dia menyebarkan bahasa Melayu daerah di kota. Ya apa enggak? Itu orang Jawa, orang Batak mana peduli dah. Saya jumpa orang Aceh sama orang Aceh, udah tinggal kita. Dia kalau enggak bilang enggak ya. Kalau jumpa orang Aceh nih, lah kita pada berdua sih enak sih, datang orang Aceh. Udahlah letak letuk lah orang itu. Haram hukumnya itu. Kecuali kita ngerti bahasa Aceh, kalau enggak jangan. Kita bisa buruk sangka. Betul nggak saya bilang? Kita kesabu kemana ke orang Melayu ada bahasa Melayu? Enggak, bahasa Indonesia aja deh. Malu dia dengar orang Melayu. Lucu kan? Jadi saya tanya gini San. Di sebelah rumah saya itu orang di Nikahi bersatu. Dia kedatangan tamu dari orang Amparan Perak, orang Melayu, totok Melayu lah. Saya di rumah cakap Melayu. Sampai gini dengerin. Enak kali. Orang apa orang itu katanya? Tamunya tadi bilang, sengaja aja supaya dengarnya. Didengarinya gitu. Jarang dengarin kata-kata itu, apalagi diangkut. Pernah kau dengar diangkut orang bahasa Melayu? Nggak ada, karena itulah orang Melayu juga yang salah. Coba bahasa Melayu. Ya, saya tahu. Kalau misalnya supir orang Melayu, kalau penumpang lagi cakap-cakap, tidak tinggal ada yang tinggal tidak ya. Udah kau klik semua yang dibawa, udah. Supir, tengok dekat supir Melayu, udah dong usah bayar. Itulah, ini nggak mau, malu. Satu-satunya suku yang tidak mau menonjolkan bahasa itu orang Melayu. Makanya kalau orang Melayu kalau ditanya, perempuan mau nikah, mau kau nih? Dia diam aja. Makanya datanglah hadis Nabi, kalau diam tanda mau. Mana pernah bilang mau? Coba suku lain, mau kau nikah nih? Mau lah kita. Kalau nggak ya nih. Cepat kan bilang mau. Ya Heri. Enggak. Kalau orang Melayu enggak pernah orang Melayu. Mau kau nikah nih? Tanya dulu, tanya dulu betul-betul mau nikah apa enggak dia nih. Enggak pernah jawab itu. Ini tunduk aja gini. Didesak pun nggak mau deh, diam. Udah, datang hadis, diam tuh tanda mau. Sahdan disunatkan pula membaca kunut yang tersebut itu pada i'tidal rakaat yang akhirnya daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Tiap-tiap sembahyang fardu, bukan subuh aja ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tiap-tiap sembahyang fardu, lain daripada fardu subuh. Tetapi kena nazilah, artinya karena kedatangan suatu bala. Kalau di kamu datang ke bala, apakah bala itu ya sama ada melengkapi sekalian orang Islam atau tertentu ya setengah orang Islam. Jika kembali mudratnya kepada sekian orang Islam, seperti di bawah wabak ya, wabak penyakit dan taun, inilah dia. Nggak ada ulama kita mengusulkan supaya kunut corona ini. Sibuk kan, nggak bisa ini, nggak akan habis-habis corona ini. Coba ulamanya, fatwa ulama, mulai besok
seluruh Indonesia orang Islam supaya kunut tiap sembahyang fardu gitu terus. Jadi ada orang Kota Bangun tuh, dia tiap sembahyang fardu baca kunut. Oh kenapa baca kunut sana kan? Ya kayak gini bala kan sunat baca kunut. Tiap fardu kunut. Luar biasa balanya ini kan. Apa yang nampak luar biasa? Ya orang bunting luar biasa sekarang nih kan. Itulah bala itu kan. Jadi tiap sembahyang fardu disunatkan. Apalagi ada bala ini seperti wabah dan taun dan karya penyakit ya, yang membawa kepada mati dan belalang. Kadang-kadang dibalas Tuhan dengan belalang, banyak kali belalang, atau tikus, dan hujan yang memberi mudarat akan rumah atau perumahan. Ladang-ladang habis berbanjir ya, gagal panen, kunutlah. Dan seperti takut akan seteru musuh, dan seperti tertawan orang alim, dari masuk penjara orang-orang alim ini. Kalau dihitung-hitung udah 400 orang ya yang mati, atau orang yang berani oleh kafir. Karena tersebut di dalam beberapa hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW adalah membaca kunut sebulan di dalam sembahyang 5 waktu, karena menolakkanlah kejahatan seterusnya daripada sekalian orang Islam, dan dikiaskanlah takut akan seteru itu barang yang lainnya. Ini kalau udah wabah penyakit seperti ini lah, corona ini lah kita marah kali kan. Kalau dengar berita ngeri hawa ya kan, makin menjadi habis raya ini gitu. Tapi ulama nggak ada bicara, peta ulama nggak ada. Supaya kunut mana? Dan sunat pula membaca kunut ya, nazilah itu dengan nyaring, dan jikalau sembahyang syariah sekalipun. Nazilah seperti negeri Islam yang macam inilah, Palestina ini atau apa, nazilah baca kunut. Biasanya kunut dilakukan itu orang hatib-hatibnya yang alim yang mengerti sembahyang Jumat dibacanya. Itu pun kalau hati punya ilmu dibilangin nanti kita kunut ya gitu. Ada yang nggak bilang, bingung lah orang, ada yang kunut, ada yang sujud udah ya kan, gerbak-gerbuk macam mana bilang kalau mau kunut. Mungkin orang mulai itu latah itu kadang-kadang, ya ngapa bilang tidak pula kunut. Sujud aja bilang. Imam kunut. Kok ketawa Sandra? Kok ngerti ya? Biasa nggak mau dimulainya di rumahnya sendiri. Padahal bahasa Melayu itu enak lah sana. Enak, lembut, lemah. Kan mana bentak-bentak Melayu. Coba klik ke nasi udah matang belum? Klik ya coba, ya kan? Pelan, bagus-bagus ya. Siam dibilang itu dihilangnya adatnya, apanya? Tangannya. Jangan yang bagus yang diulang-ulangi. Itu ciri Melayu itu. Salam. Siam masih perhatikan sebenarnya Melayu itu. Enggak usah dibilang pun tahu lah orang Melayu itu. Mesti gini tempelin aja. Orang Melayu. Tahu Siam. Maka itu tidak sunat membaca oleh adalah ia makruh karena ketiadaan warid berselang dengan fardu subuh, maka disunatkanlah padanya kunut atas itlaq. Karena nazilah atau tiada, karena mulia sembahyang subuh daripada sembahyang yang lainnya, serta tertentu pula ia dengan harus yang dahulu daripada kunut, dan dengan taswib, dan dengan keadaannya terlebih mengikutlah daripada sembahyang yang lain.
maka adalah ia terlebih patut dengan menambahi kunut. Nah, gitu ya. Yang subuh ini. Lagipun sunatnya pun sunat muakkad itu, kunut ini. Bukan sunat ayat, sunat muakkad. Sunat muakkad itu sunatnya sangat dituntut. Nah, gitu. Adapun yang lain daripada sembahyang fardu 5 waktu, maka seperti sembahyang jenazah dimakruhkan pada yang membaca kunut atas itlaq. yakni sama ada yang kena nazilah atau tiada. Kena nazilah kena diperbuati sembahyang jenazah atas mereka itu meringankan, dan sembahyang fardu yang dinazarkan dan sembahyang yang disunatkan di dalam berjemaah, dan yang lain daripada keduanya tiada disunatkan padanya membaca kunut. Maka jika dibacalah pada sekalian itu kunut, maka di dalamnya tafsil. Jika ada kunut itu karena nazilah, maka itu tiada makruh, dan jika tiada karena nazilah, maka itu makruh. Demikianlah hasil yang tersebut di dalam tuhfah. Rukun yang ketujuh, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, kena ayat Quran dan hadis yang ijma' sekalian a'imah. Bermula hukum mengulangkan sujud 2 kali karena bahwasanya ia terlebih apa itu? Terlebih elok ya, bukan ya? Terlebih balik ya kepada tawadu, dan lagi pula karena bahwasanya syarat tatkala menyuruhkan ia dengan membaca doa di dalam sujud dan dihabarkannya dengan bahwasanya doa di dalam sujud itu diperkenankan. Itu ada Nabi bilang doa dalam sujud itu diperkenankan, maka sujud itu pelan-pelan. Nah, kita rugikan banyak lewat-lewat ya tempat-tempat mabul doa ya. Allahu Akbar, letakkan anggota sujud itu yang 7. Udah sempurna baru baca Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Hadirkan maknanya ya. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Doalah. Dia panjang-panjang pula doa situ. Kepanjang baca doa sujud lupa ya kan, baru sekali sujud dah tayat ya. Ada gitu enggak ikut peraturan. Memang rukun panjang itu tuh sujud itu, tapi kalau kelamaan bisa lupa. Banyak doanya, Pak. Tempat mabul doa banyak yang minta itu ya kan. Ya kan? Allahu Akbar atau duduk antara sujud lagi, ini lupa deh, tahiyat deh. Bangkit berdiri baru ke tanahnya. Ya, ayo baru sekali sujudnya itu gitu. Macam mana? Gimana kan? Baru sekali ya sujudnya itu gitu. Jadi yang saya gagap kita sebelum terjadi kita udah tahu ilmunya. Baru sekali sujud, nah naik baca. Entah yang nanggur entah istri atau anak siapapun ya baru sekali sujudnya itu. Cuma tindakan kita, bilang aja salah nggak apa-apa kok. Salah dibetulkan, kalau betul alhamdulillah kan enak kan. Hah? Gimana? Apa ini? Bukan sujud sahwi, kamu baru kali sujud, tahiyat, terus bangkit, tahiyat awal, bangkit. Apa halnya ini kayak gini? Ya baru kali sujud kau ini gitu. Gimana kok? Kok sujud sahwi orang lagi sembahyang kok? Itu terjadi pada rakaat keberapa? Keberapa pun jadi? Atau sujud kan 2 kali, sekali cuma sujudnya. Gimana halnya? Gitu aja Pak jawabnya ya kan? Hah? Itu nggak dikira rakaatnya. Jangan dibatalkan, haram hukumnya. Jangan dibatalkan, berarti nggak sah tuh, rakaat itu nggak dihitung, naik terus saja. Udah. Nah. Jadi terus main maghrib 3 rakaat jadi 4 rakaat jadi kan? Iya. Bau ini kuliah ini 4 kali. Sujud sawi ya, Ah, nanti baru sujud sawi. Sebelum salam sujud sawi itu baru karena ada kesalahan kita. Jadi mau ada ilmunya lah. Kalau ini kita penuhi semuanya ilmu, oh kunut itu sunat abad, kita tahu kerjakan semuanya. Ini udah nggak usah minta lah kita sampai kayak gitu kalau dalam ilmu tasawuf ya. Nggak usah minta. Kupenuhi aja kau tuh. Nggak usah minta. Nggak payah-payah. Ini minta aja banyak doanya. Terus saya bilang itulah.
Suntuk kali banyak pikiran masalah-masalah, udah oh iya kata Nabi ngaji semalam baca Quran, ambil Quran. Pas surat Yasin dibaca kan, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tutup. Baru doa deh, ya Allah. Oh iya, bahasa Indonesia aja ya kan. Kalau malaikatnya macam kalau malaikat sudah kayak gitu udah. Macam mana kau nengok orang kayak gitu? Semuanya mau cepat aja, duduk aja, dah. Jadi orang yang sholat kayak gini, dia nggak dapat manfaat sholat, itu ruginya. Nah, pegang kuat-kuat Pak Hanif ya, supaya kita dapat manfaat sholat itu. Sempurnakan rukuk dulu, baru baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Berapa kali Rih? Nah, kau ditanya kok gugup dari sekali. Jadi memang apa kita betul-betul tawaduk, ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, hadirkan maknanya. Sami Allah sempurnakan dulu berdiri betul, baru rabbana lakal hamdu. Jangan sambil jalan. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Enggak usah baca, enggak dapat sunatnya itu. Percuma aja orang enggak di tempatnya. Itu enggak batal. Yang mana? Terjadi Batal tidak batal, tapi enggak dapat sunatnya. Sambil jalan. Udah. Nah, karena kalau naik saya tanya kau balik. Kalau di situ hadir, kalau malaikat, naik orang sembeng itu kan? Sami Allah liman rabbana lakal hamdu subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Itu modelnya. Lu sempat apa dah dibaca duluan. Kau malaikat sih, gimana kau naik orang sembeng kayak ini? Tuh dengar kan? Macam taja bandit mati ya kan? Dulu juga lah kepala kan ya, kecil kali kau dulu. Orang kan nggak nampak ya kan, buka gitu. Akhirnya mati juga. Sama lah kita ini, ya kan? Tinggal nunggu waktu aja. Cobalah ini gini, kalau nggak kalian buktikan, nggak dapat lah kaji ini. Coba betul-betul coba. Maka sebelum baca kita doa iftitah pun, ya tolonglah aku, berikanlah aku kenikmatan dalam sholat. Satu, ya berikanlah aku manfaat dalam sholat ini. Nak kita dulu tidak Allah Ta'ala. Itulah kata Nabi itu, kalbu mu'minun baitullah. Hati orang mukmin itu, hati orang beriman tempat tilik Allah Ta'ala. Tidak sana, mau kemana kau sekarang? Memang kita mau inginan nikmat. Ah, baru cocok kan ya, kena kewajiban aja, macam bayar utang aja. Tolong terakhir sholat aku dulu ya. Mau pingin, udah tentang aku sholat dulu. Bah, baca Fatihah aja, tinggal. Macam mana manusia ini? Baca Fatihah aja lah, wajib-wajib aja lah, mau cepat. Yang mau dikejar tadi belum tahunya padahal ya kan. Macam mana tuh? Jelas salah kita itu. Padahal dibilang Nabi kejar akhirat, dunia tuh ngikut. Kalau kejar juga dunia, akhirat tidak ikut. Nggak kita laksanakan, nggak kita amalkan, nggak berdapat kita. Sali pada zuhri arba'an rakaatin ada nilai ta'ala Allahu Akbar dan langsung baca Allah Akbar. Saya minta tolong aku ya Allah. Lama lagi salat ini kan, 4 rakaat. Berikanlah aku kenikmatan dalam salat ini. Dapatkan pula aku manfaat pada salat ini. Baru baca doa kita. Kalau dari mulai udah kita ajak pelan diri kita sendiri, nah pelan itu semua itu. Allahu Akbar. Sempurnalah rukuk itu baru sami Allah liman. Inilah hasilnya. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terbalik pula biasanya yang lama kali maksudnya enggak cepat kali udah siap. Rasa kurang lama lagi ya. Sampai kayak gitu banyak. Belum sampai ke situ sana ya. Jauh kali ya. Enggak apa-apa lah, itulah takdir kita udah. Itu kelas kita, menjadi ukuran kita. Cuma tahu diri lah ya kan. Maka saya bilang tadi, tapi semujar bagus dia ini. Udah kayak gitu sampai kelopak-kelopak cepet-cepet doanya lama. Wow, doa baru panjang deh kan. Tangan kurang tinggi lagi. Gak apa-apa lah kalau kita ngelihat orang kayak gitu ya doakan aja ya Allah kabulkan permintaannya. Perlu kali nampaknya dia itu ya kan. Doakan aja dapat pahala kita.
Maka kalau istri lagi sembahyang, sujudnya lama kali, berarti berdoa deh. Ada aja malah, tinggal sedikit aja dalam hati, ya Allah kabulkan permintaannya itu. Kalau istri nggak mau jar, itu beda istri dengan apa? Suami lama kali sujud kan, kuaminkan nanti salah pula permintaannya. Mau dah. Kerjanya udah bagus nih suaminya, semaik pun bagus, sujud pun lama ya kan. Nah. Tadi dia mau udah ngaminkan ya Allah kabulkan permintaan suamiku nih. Sekarang ayah nih lain dimintain kita. Udah, ada sampai sini aja kita ya. Bermula hikmah mengulangi sujud 2 kali karena bahwasanya ia terlebih baik. Balik ya kepada tawadu. Bermula nanti akan datang ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqi alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha. Ma'asum sallallahu ta'ala minal amina. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.